Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa amsayna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Esa Taufik dari Mu'allaf Center Balikpapan yang malam ini juga bertindak sebagai moderator. Teman-teman para pengurus Mu'allaf Center Balikpapan maupun juga barangkali ada Mu'allaf Center dari daerah lain yang ikut bergabung dalam grup Zoom ini. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini jam 7:30 lewat waktu Indonesia bagian Barat dan 8:30 lewat waktu Indonesia bagian Tengah. Alhamdulillah di malam hari yang berkah ini, berkat adanya pandemi, kita menjadi akrab dengan dakwah lewat Zoom. Mungkin kalau secara langsung saya datang ke sana belum tentu jumpa dengan saudara-saudara semuanya. Tapi dengan adanya Zoom ini, alhamdulillah semakin mempermudah kita di dalam membangun silaturahmi dan komunikasi. Bukan saja bisa mendengarkan suara, tapi juga bisa melihat wajah secara langsung, walaupun secara fisik kita tidak berjumpa secara langsung. Ini adalah kemudahan yang kita dapatkan dari teknologi yang dihasilkan dari otak manusia. Kita manfaatkan untuk dakwah Islam kita. Malam ini, alhamdulillah, saya berkesempatan bersilaturahmi dengan teman-teman para mu'allaf yang tergabung di Mu'allaf Center Balikpapan. Saya sering ceramah ke Balikpapan, mungkin juga di antara antum ada yang sudah berjumpa dengan saya di sana secara langsung, ada juga mungkin yang belum pernah, dan malam ini lewat Zoom yang kita program ini, alhamdulillah kita sama yang senasib, yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bisa saling bersilaturahmi dan saling menyapa lewat program Zoom ini. Mudah-mudahan dakwah kita ini diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya. Pak Esa Taufik dan teman-teman para mu'allaf di Mu'allaf Center Balikpapan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan antum semua selalu dalam keadaan sehat walafiat serta tidak ada kekurangan apapun. Dan saya pribadi alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Dan saat ini saya live bersama antum itu dari studio An-Naba TV di Tangerang Selatan atau di daerah Bintaro. Ikhwah sekalian, mungkin secara kronologis Pak Esa Taufik sudah memperkenalkan saya di hadapan antum, baik melalui media maupun melalui sosmed lainnya. Saya tidak memperkenalkan diri lagi karena antum sudah kenal, dan mungkin saya ingin ulangi, Pak Esa, kita sudah mendirikan 5 buah pesantren mu'allaf di Indonesia ini, 2 di Bintaro, Tangerang Selatan, dan 3 pesantren mu'allaf di Nusa Tenggara Timur. Dan sekarang sedang berjalan pembangunan pesantren ke-6, pesantren mu'allaf di Gadok, Ciawi, Bogor. Ya, mohon didoakan. Dan ini adalah menjadi pesantren mu'allaf internasional insyaallah yang sudah kita rancang. Mudah-mudahan pembangunannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, luar biasa dengan adanya wadah Mu'allaf Center ini maupun juga pesantren Mu'allaf An-Naba Center
Dan mungkin juga ada komunitas-komunitas lain yang mengatasnamakan para mu'allaf. Dia satuan mu'allaf ini menjadi wadah kepada kita untuk memperdalam agama Islam. Mu'allaf ya. Demikian karena alhamdulillah langsung ya. Karena kalau kita bicara mu'allaf, ya sebenarnya tidak ada dalam literatur Islam orang yang pindah agama dari agama lain masuk agama Islam disebut mu'allaf, itu tidak ada. Kata-kata mu'allaf itu hanya ada satu kali disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 60. Di mana ayat itu Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa banis sabil faridatan minallah. Nah, ayat ini sebenarnya berbicara tentang kelompok yang berhak menerima zakat. Menurut Al-Quran ada 8 golongan atau 8 asnaf yang berhak menerima zakat dari kaum muslimin. Ya, yang pertama adalah orang fakir, yang kedua adalah orang miskin, yang ketiga amil pengelola zakat, yang keempat itu adalah mu'allaf. Nah, mu'allaf di sini mu'allafati qulubuhum, mu'allaf yang dibujuk hatinya kata Allah. Tidak jelas apakah kata mu'allaf ini diidentikan dengan orang-orang yang pindah agama dari agama lain kepada agama Islam, itu belum ada sebuah kepastian gitu ya. Tapi dalam istilah yang populer di masyarakat kita, bahwa kata mu'allaf ini diidentikan dengan orang yang pindah agama dari agama lain kepada agama Islam. Kalau antum pergi ke Arab, kita sebut ini mu'allaf, tidak tahu mereka. Padahal mu'allaf itu bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Ketika kita tanya orang Arab, kata mu'allaf itu, mereka tidak familiar dengan kata mu'allaf itu. Ya, nggak familiar dengan kata mu'allaf. Saya banyak tamu orang Arab, ketika mendengar ini pesantren mu'allaf, apa itu pesantren mu'allaf? Mahwa ma'had al-mu'allaf. Mereka tidak kenal dengan kata itu. Tapi ketika kita sambung dengan kalimat mu'allafati qulubuhum, mu'allaf yang dibujuk hatinya, mereka baru ngah. Mereka baru mulai mengarahkan kepada orang yang pindah agama, kira-kira begitu. Tetapi ini tidak mutlak ya. Mu'allaf itu ditujukan kepada orang yang pindah agama. Oke lah, kita tidak usah berpolemik dalam hal ini, karena sudah familiar di tengah-tengah umat kita, kata mu'allaf itu adalah berkonotasi kepada orang yang dari agama lain pindah ke dalam agama Islam. Lalu orang bertanya berapa lama durasi orang itu disebut mu'allaf. Itu juga tidak jelas. Ya, tidak jelas. Tapi yang pasti kalau orang sudah pindah agama, ya gelarnya bukan mu'allaf, gelarnya adalah muslim. Mukmin, muslim ya sama. Kewajiban kita, hak-hak kita sama dengan orang-orang yang muslim dari lahir. Tidak ada bedanya. Begitu kita syahadat, langsung mengucapkan, langsung melaksanakan saat 5 waktu. Diwajibkan kepada kita puasa di bulan Ramadan. Wajib juga kita berzakat. Wajib juga berhaji sekali dalam seumur hidup. Artinya hak dan kewajiban kita dengan muslim yang dari lahir itu sama. Karena gelar kita tidak mu'allaf, gelar kita adalah muslim. Nah, untuk memudahkan di dalam rangka memberikan pembinaan kepada muslim yang baru ini, ya karena sudah terlanjur masyarakat populer di masyarakat kata mu'allaf itu, ya tidak apa-apa, saya juga bikin pesantren mu'allaf, ada center Indonesia. Tetapi tujuannya bukan dalam rangka untuk membuat sebuah dikotomi atau klasifikasi. Oh, bahwa ini muslim dari lahir, ini muslim yang baru, tidak. Kedudukan kita di hadapan Allah sama. Kewajiban dan hak kita semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka malam ini yang ingin saya sampaikan kepada grup kita ini, karena kita sama-sama senasib
dari agama lain masuk ke dalam agama Islam, apa sikap kita yang mula-mula terhadap agama Islam? Yang pertama ingin saya katakan, sikap kita kepada agama Islam ini, kita orang-orang yang diberikan hidayah ini harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena hadiah yang paling mahal dalam hidup kita itu adalah hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah itu saudara-saudara merupakan hadiah dari Allah. Tidak diberikan kepada setiap manusia. Tidak kepada seluruh umat manusia dikasihkan hadiah. Ini hanya ada orang-orang yang disayang oleh Allah. Orang-orang pilih dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita ini adalah manusia-manusia pilihan di mata Allah. Maka kita harus banyak bersyukur. Kan Allah katakan yudillu may yasha wa yahdi may yasha. Allah sesatkan orang-orang yang dikehendaki, pun Allah berikan orang yang kehendaki. Saya sempat nyasar, ya 20 tahunan, nyasar saya. Kalau kita ungkap, ya secara hakikat, sebenarnya seluruh manusia lahir itu Islam, itu Muslim. Ya, karena Rasul mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia itu lahir Islam. Setiap manusia lahir itu fitrah. Setiap manusia lahir itu bersih. Maka dalam akidah Islam, kalau anak yang lahir ya dari rahim agama apapun di orang tuanya, sampai dia sebelum akil baligh meninggal dunia, maka dia digolongkan kepada ahlul fitrah. Dia tidak ke neraka. Ya, kenapa? Karena dasarnya masih fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu adalah bersih, fitrah Islam. Nah, fa'abawahu yuhawidanihi. Kalau kemudian dia beragama lain, tidak beragama Islam, itu karena faktor kedua orang tuanya beragama Yahudi mungkin, aw Nasrani mungkin beragama Nasrani, aw Majisani mungkin beragama Majusi, atau beragama Hindu dan lain sebagainya. Itu semua anak ini karena dibentuk oleh lingkungan orang tuanya. Namun pada hakikatnya setiap anak itu adalah fitrah Islam. Nah, saya lahir dari lingkungan orang tua yang tidak Muslim. Ayah ibu saya penganut agama Nasrani yang taat. Nyasar saya 20 tahunan. Nah, kemudian dengan sebuah proses pencarian, ya, membanding-bandingkan mana yang benar, mana yang salah, Allah berikan kita hidayah, lalu saya kembali lagi kepada kebenaran, kembali kepada Islam itu. Alhamdulillah. Nah, inilah apa namanya yang harus kita syukuri. Allah berikan kita hadiah hidayah, ya, dikembalikannya kita kepada kebenaran, dikembalikannya kita kepada asal kita yang dulu, bahwa kita itu Muslim. Ini yang harus kita lakukan pertama kali, bersyukur. Allah mengatakan dalam ayat yang lain, walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Kalau Tuhanmu mau, kalau Allah menghendaki, saudara-saudara, sebenarnya bisa saja seluruh umat manusia ini dijadikan beragama Islam. Bisa semuanya, kalau Allah mau. Tetapi Allah memberikan kemerdekaan, memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk memilih kepercayaannya masing-masing. Yang pasti Allah telah turunkan petunjuk kepada manusia. Ini jalan yang benar, yaitu Islam. Ini jalan yang salah di luar Islam. Allah berikan petunjuk. Lewat apa? Lewat wahyu. Lewat Taurat. Lewat Zabur, lewat Injil, lewat Al-Quran terakhir. Allah sudah berikan kita petunjuk itu. Dan sekarang Alhamdulillah kita dapat kembali kepada yang benar itu. Ini yang harus kita syukuri, saudara-saudara. Banyak kita bersyukur kepada Allah. Sebab di luar sana masih banyak keluarga kita, boleh jadi orang tua kita, saudara-saudara kita, ya, sahabat-sahabat kita yang tidak diberikan hadiah berupa hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu sikap kita yang pertama kepada Islam, mensyukuri nikmat iman dan Islam itu secara baik. Kemudian sikap kita yang kedua kepada agama Islam ini adalah setelah kita masuk agama Islam,
Jangan main-main. Jangan cuma ganti KTP. Jangan hanya sekedar dua kalimat syahadat. Tapi dalam Quran, masuk Islam itu harus utuh, harus totalitas. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kafah wa la tabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam itu secara menyeluruh, secara utuh, secara total. Mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut kita ini harus diislamkan semuanya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, program-program syaitan, rencana-rencana syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah masuk agama Islam, tinggalkan semua tradisi-tradisi yang dulu. Ya, tinggalkan itu. Kebiasaan-kebiasaan kita yang dulu itu ditinggalkan. Dan itulah tandanya kita masuk Islam secara utuh. Misalnya apa? Dulu kita punya kebiasaan, ya, minum-minum, ya, khamar, minuman keras. Nah, kita setelah masuk Islam tinggalkan semua itu. Dulu yang perempuan pakaiannya terbuka, pamer aurat, tingginya 160, tapi dia pakai pakaian cuma ukuran 100. Ya, kurang 60 cm lagi. Ditarik ke atas, bawah terbuka, ditarik ke bawah, yang di atas terbuka. Jadi bahannya kurang. Jadi setelah masuk agama Islam itu, ya, kebiasaan yang dulu yang tidak baik menurut pandangan Islam, tinggalkan itu. Termasuk juga, ya, mungkin dulu kita merokok misalnya. Saya dulu merokok, saya dulu perokok berat saya. Ketika kita baca Quran, itu dilarang sama Quran. Termasuk bagian daripada menzulimi diri sendiri. Allah mengatakan, wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan kamu hancurkan dirimu, kata Allah. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kamu bunuh dirimu sendiri. La darara wala dirara. Jangan mencelakakan diri sendiri dan mencelakakan orang lain. Ketika kita dapatkan dari dalil ini, ya udah kita tinggalkan yang tidak baik itu, kita ambil aturan Islam yang baik. Itu adalah konsekuensi menjadi muslim yang utuh, menjadi muslim yang adil. Dulu kita terbiasa bebas, tidak ada aturan-aturan. Ternyata aturan yang dibuat dalam Islam yang ketat ini tidak merugikan kita, menguntungkan kita semuanya. Ya, tak ada yang mencelakakan kita. Semua aturan yang dibuat oleh Allah di dalam agama Islam semuanya menguntungkan umat Islam. Oleh karena itulah kita harus berislam yang utuh. Artinya apa? Kita sekarang rela diatur sama agama Islam. Jangan dibalik. Jangan pula kita yang mengatur Islam ini. Ya, saudara-saudara, jangan kita yang ngatur Islam. Tapi Islam yang ngatur kita. Kalau Allah mengatakan demikian, sudah, jangan dibantah. Sami'na wa ata'na. Aku dengar, aku taati. Jangan lagi sami'na wa pikir-pikirna. Aku dengar, aku pikir-pikir. Atau sami'na wa entar-entarna. Aku dengar, tapi entar-entar dulu. Enggak. Begitu mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, katakan sami'na wa ata'na. Ya, itu adalah konsekuensi menjadi muslim yang utuh, yang total tadi. Ustadz, apakah memang menjadi muslim kafir sederhana? Tidak. Untuk menjadi muslim yang kafir itu tidak mudah, saudara-saudara, itu berat. Kita tahu syarat-syarat penunjangnya apa agar kita bisa menjadi muslim yang kafir. Tentu yang pertama kita harus belajar. Kita harus belajar Islam ini. Dan dalam agama Islam, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Kata Nabi, talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib, baik bagi laki-laki yang muslim maupun bagi wanita yang muslimah. Wajib. Apa definisi wajib? Pengertian wajib itu adalah dilaksanakan, mendapatkan pahala, ditinggalkan berdosa. Ya, sama dengan meninggalkan sholat berdosa. Meninggalkan untuk
agama juga berdosa. Jarang kan kita dengar ada fatwa yang tidak bisa baca Quran berdosa. Jarang ya. Saya akan katakan yang tidak bisa membaca Al-Quran berdosa. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah sumber pedoman kita di dalam agama Islam. Bagaimana kita masuk Islam bertahun-tahun tidak bisa baca Al-Quran? Berarti itu namanya tidak muslim yang kafah. Tidak ada kesungguhan dalam beragama Islam. Berislamnya hanya memilih yang kira-kira gampang lakukan, yang tidak sanggup tinggalkan, tidak seperti itu. Jadi apa yang dibawa Rasul, ya ambil. Apa yang dilarang Rasul, tinggalkan. Mau sunnah atau tidak, tinggalkan yang tidak, yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ilmu itu saudara-saudara ada salah satu syarat penunjang untuk bisa kita menjadi muslim yang kafah. Saya sangat menyayangkan ya, mayoritas mu'allaf di Indonesia ini hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendapatkan sertifikat masuk Islam, habis itu selesai. Itu umumnya, mayoritasnya. Alhamdulillah, belakangan ini sudah mulai sadar dengan adanya lembaga-lembaga pembinaan mu'allaf, ya seperti ada komunitas mu'allaf center ini. Kalau saya bukan cuma komunitas, saya bikin bukan komunitas, tapi saya buat pesantren mu'allaf. Pesantren mu'allaf, para santri kita didik. Ya, sampai mereka kita kuliahkan sarjana. Kita biayai semuanya. Bagaimana mu'allaf ini tidak lagi mendapatkan gelar mu'allaf, tapi dia menjadi muslim yang kafah, kemudian nanti dia berdakwah, mendakwahkan agama Islam ini baik kepada keluarganya maupun kepada saudara-saudaranya. Ini adalah penting ilmu tadi. Jadi kita bukan hanya ilmu nguping. Kalau ceramah-ceramah begini kan nguping namanya ini. Tidak banyak yang kita dapatkan dari sini, tidak banyak. Ini hanya informasi aja. Ini hanya doktrin-doktrin saja. Di mana kita mendapatkan ilmu? Ya belajar di pesantren atau private, mengundang guru atau kita mendatangi guru, belajar kita. Mula-mula apa? Belajar kita Al-Qur'annya, belajar membacanya dengan baik, dengan tajwid, dengan tahsinnya. Kemudian kita tingkatkan lagi bisa memahami bacaan itu, tahu terjemahannya, mempelajari bahasa Arabnya, mempelajari hadis-hadis Nabi, mempelajari fikih, hukum-hukum Islam, akidahnya, tauhidnya, dan lain sebagainya. Nah beruntung saya dulu, alhamdulillah, karena saya sadar dulu setelah saya masuk agama Islam, saya langsung belajar ke pesantren ya di Jawa Timur. Habis itu kuliah lagi perguruan tinggi Saudi Arabia. Merasa saya ini pindah agama, jangan KTP, jangan ganti status agama saja. Tapi saya harus memahami agama Islam itu dengan benar, dan target saya bagaimana orang tua keluarga kita dakwahi setelah kita punya ilmu ini. Jadi saudara-saudaraku, untuk menjadi muslim yang kafah itu tidak mudah dan tidak sederhana, tapi bisa diusahakan. Yang pertama syaratnya tadi harus semangat dan sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Oh Ustadz, kok susah kali ya belajar Al-Quran itu? Enggak. Kalau ada orang Islam atau mu'allaf mengatakan belajar Al-Quran itu susah, yang bersangkutan yang menyusahkan. Allah sudah berikan kita subsidi, saudara, 50%. Allah sudah berikan jaminan dalam surat Al-Qamar. 4 ayat diulang-ulang oleh Allah dalam surat Al-Qamar. Mulai dari ayat 17, ayat 22, ayat 32, dan ayat 40. Apa kata Allah? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Maka maukah kamu mengambil pelajaran dari dalam Al-Quran itu? Jadi kalau ada orang mengatakan sulit belajar Al-Quran, enggak. Oh susah belajar bahasa Arab, enggak. Alhamdulillah saya enggak, ya, bukan sombong, enggak. Saya dulu waktu kuliah 3 bulan saya sudah lancar bahasa Arab. Kenapa? Ada kemauan. Ada ungkapan mengatakan menjadda wajada, siapa yang sungguh-sungguh dia pasti dapat. Semua itu berpulang kepada kita. Mau apa tidak? Sungguh-sungguh apa tidak? Jadi jangan katakan belajar Al-Quran susah, belajar hadis susah, belajar bahasa. Tidak. Tidak ada yang susah. Semuanya mudah. Berpulang pada kita masing-masing. Maka sekali lagi untuk menjadi muslim yang kafah itu harus belajar. Saya ulangi. Pertama, apa sikap kita kepada Islam tadi saudara?
mensyukuri nikmat iman dan Islam itu. Yang kedua, setelah kita berada dalam agama Islam, bertekad menjadi muslim yang kafah, yang total tadi. Lalu yang ketiga apa? Sikap kita kepada Islam, mengamalkan agama Islam itu. Mengamalkan syariatnya. Kalau Allah suruh kita sholat, ya sholat. Jangan pakai bantah-bantah. Allah suruh kita puasa, puasa. Allah suruh kita zakat, zakat. Jangan pakai dalil-dalil yang macam-macam lagi. Sami'na wa ta'na. Amalkan Islam itu. Ya. Tentu beramal ini lagi-lagi perlu ilmu. Sebab kalau kita beramal tanpa ilmu, ditolak sama Allah. Ya kan? Semua serba ilmu. Apalagi seluruh konsep Islam literaturnya itu menggunakan bahasa Arab. Ya kan? Salat berbahasa Arab. Kita pergi haji berbahasa Arab. Niat puasa berbahasa Arab. Semua dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi kita juga akan benar mengamalkan Islam ini apabila kita punya ilmu. Apalagi sikap kita kepada Islam. Sikap kita kepada Islam itu apa adalah? Yaitu mendakwahkan agama Islam ini. Setelah kita mensyukuri, kemudian kita masuk ke dalam Islam secara utuh, kemudian mengamalkan agama Islam. Lalu yang keempatnya apa? Mendakwahkan agama Islam ini. Ya, wajib setiap pribadi Muslim berdakwah, itu wajib hukumnya. Allah mengatakan dalam Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu umat Islam ini adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan pada seluruh umat manusia. Kita dikeluarkan kepada seluruh umat manusia. Berdakwah, mengajak orang kepada yang baik, mencegah manusia daripada yang mungkar. Coba lihat ini, Masya Allah. Ya, kita lihat ini, apa namanya, indahnya agama Islam ini. Indahnya kita Al-Quran. Coba lihat Al-Quran. Al-Quran sudah diturunkan di bulan Ramadan. Ya, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Ketika Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka nilai bulan Ramadan, nilai bulan Ramadan itu menjadi mulia dalam Islam. Dia mendapatkan gelar Sayyidus Suhur. Ya, apa itu Sayyidus Suhur? Pemimpinnya bulan. Ya, penghulunya bulan, induknya bulan. Kenapa? Karena Ramadan diturunkan di bulan Ramadan. Kemudian Al-Quran turun dalam satu malam. Dalam satu malam. Dan nilai turunnya Al-Quran di malam itu disebut oleh Allah Lailatul Qadar, malam yang mulia atau malam kemuliaan. Tahu antum berapa nilainya? Nilai malam yang satu malam itu ketika Quran diturunkan dari langit sana, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia ini, itu nilainya khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah. Satu malam ketika Al-Quran dibawa turun itu, nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Alfi ini bukan hanya bermakna 1000, tapi lebih daripada itu. Ini adalah kemuliaan ketika Al-Quran turun di bulan Ramadan, gelar bulan Ramadan menjadi Sayyidus Suhur. Kemudian malam itu menjadi malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian Malaikat Jibril yang membawa Al-Quran dari Lauhul Mahfuz disuruh Allah, dia mendapatkan gelar sebagai apa? Sayyidul Malaika, pemimpinnya para malaikat. Subhanallah. Ini kalau sudah interaksi dengan Quran, coba lihat. Al-Quran turun di bulan Ramadan, Ramadannya menjadi Sayyidus Suhur, induknya bulan. Turunnya dalam satu malam, malam itu menjadi Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Malaikat yang ditugaskan membawa Al-Quran itu menjadi Sayyidul Malaika, penghulu para malaikat. Kemudian Al-Quran itu diserahkan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabinya mendapatkan gelar Sayyidul Anbiya wal Rusul. Allahu Akbar. Nabinya mendapatkan gelar Sayyidul Anbiya wal Rusalin. Pemimpinnya para nabi dan rasul. Kemudian Al-Quran itu menjadi pedoman kepada umatnya. Umatnya mendapatkan gelar
khairu ummah, umat yang terbaik. Jadi ini coba lihat saudara, luar biasa itu. Maka inilah yang harus kita tekad untuk mendakwakannya, menyampaikannya kepada keluarga kita. Tapi bagaimana mungkin kita bisa mendakwakan kalau kita belum kuat, belum punya ilmu, gitu ya. Nah, jadi kita dakwakan, dan nanti cara-cara berdakwah yang benar bagaimana, yang baik bagaimana, itu dengan sendirinya akan kita tahu kalau kita sudah belajar. Ya, berdakwah itu tentu dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang bijaksana, cara-cara yang elegan, tidak boleh dengan cara yang kasar, tidak boleh dengan cara yang ngamuk-ngamuk, apalagi dengan tindakan-tindakan kriminal, tidak boleh. Ya, Islam mengajarkan apa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga diingatkan oleh Allah agar berdakwah dengan cara yang lembut. Kata Allah dalam Quran itu, "Fabima rahmatin minallahi lindalahum, walau kunta faddun qalidul qalbi lan faddu min haulik." Dikarenakan rahmat dari Allah lah kepadamu Muhammad, sehingga engkau bisa berlemah lembut. Seandainya engkau bertutur kata yang kasar dan berhati yang keras, kata Allah, lan faddu min haulik, niscaya orang-orang yang kau dakwahi akan lari meninggalkan dakwahmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum kalau dakwah dengan cara yang baik, yang benar, yang elegan, yang bersahaja, yang penuh dengan contoh-contoh, terutama dengan akhlak, dakwah bil hal namanya, itu yang paling berkesan bagi orang, dan santri kami yang Islam karena tertarik dengan akhlak Islam. Ini adalah mendakwakan penting dan wajib kepada kita mendakwakan Islam itu. Terakhir yang kelima, bagaimana sikap kita kepada Islam ini para mu'alaf? Sikap kita yang kelima adalah harus bersabar di dalam agama Islam ini. Karena kalau kita sudah masuk Islam, kita menjadi orang yang beriman, saudara, itu langsung diuji iman kita Allah. Allah menyebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ankabut, ya, ayat kedua dan ketiga, ahasiban nasu ayudraku ayyakulu aman wa hum la yuftanun. Adakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengaku-ngaku amanna, saya beriman kepada Allah, saya telah memeluk agama Islam, saya sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang ngaku-ngaku sudah beriman kepada Allah. Wa hum la yuftanun, padahal imannya belum diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Adalah wajib bagi orang sudah mengaku beriman pada Allah, wajib diuji imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menguji iman orang-orang beriman sebelum kamu, agar tahu Allah siapa di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dan siapa yang sekedar mengaku-ngaku tapi dia berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, setiap kita rasakan, saat kita beriman Islam ini, semoga kita rasakan cobaan itu. Kadang-kadang cobaan itu muncul di mana? Dari orang tua kita, dari keluarga kita sendiri. Saya bunuh sahabat, tapi itu kita anggap ujian iman. Sabar apa tidak? Ya, itu dalam rangka pembuktian iman tadi. Mu'alaf harus sabar. Santri-santri saya, Masya Allah, ada yang kabur ke hutan, bunyi dulu hari-hari dan menyelatkan diri. Karena pastilah orang yang tidak beriman kepada Allah, kepada Islam, ketika ada bagian keluarganya yang beriman, pindah agama, pasti orang tua saudaranya tidak terima. Dan itu adalah bagian daripada cobaan iman kita. Sabar apa tidak? Tidak usah kita melawan, merespon itu dengan kekasaran, apalagi sama orang tua. Mereka bertindak hal yang demikian karena mereka belum tahu. Nah, yang sudah tahu ini harus sabar dan kita berdoa dan mendakwahi mereka dengan ilmu. Saya pikir inilah sikap-sikap kita kepada Islam yang harus penting kita lakukan, saudara-saudara, sebagai bukti bahwa kita telah menjadi mu'alaf, bukti kita sudah menjadi orang Islam. Jangan cuma mengaku di mulut, tapi yang 5 ini hendaklah kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ini dulu pengantar ceramah saya, Pak Esa, supaya kita percaya dengan diskusi, tanya jawab, apalagi Zoom ini kebatasi waktunya cuma 45 menit. Jadi
saya tidak ingin menolong sendiri yang ceramah ini, karena antum-antum ini juga sudah para menjadi dai. Kita di sini hanya share saja, tidak menggurui, tidak mengajari saudara-saudara, tapi kita ini adalah senasib kita ini. Kita sama-sama dari agama lain masuk agama Islam, mungkin kita perlu berbagi bagaimana ya kiat-kiat kita untuk semakin mantap di dalam agama Islam ini. Saya kembalikan kepada moderator kita, Pak Isa. Silakan dipandu kalau ada teman-teman ingin bertanya atau kita ring. Saya persilakan dari saya prolog ini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair kepada Ustadz Nababan atas penyampaiannya yang luar biasa. Semoga bisa menginspirasi kita semua dan kita yang di sini dipermudah untuk mengamalkan apa yang beliau sampaikan, yaitu 5 hal tersebut. Untuk pertanyaan, beberapa tadi dari teman-teman kita sudah ada yang di chat, Ustadz. Jadi saya pandu dulu bagi pertanyaan yang di chat untuk saya sampaikan. Saya tidak urut, saya seleksi dari Bu Irene. Bagaimana cara mensikapi orang tua atau keluarga kita yang melihat kesuksesan seseorang itu, ini maksudnya keluarga yang non-muslim, ya, dari kebaikan dunia. Sedangkan pada waktu hijrah atau mu'alaf, seringkali atau beberapa dari kita itu diuji secara ekonomi. Tetapi keluarga kita yang non-muslim itu melihatnya kesuksesan itu dari segi keduniaan. Terima kasih, Ustaz. Ya, baik Bu Irena, terima kasih sudah bertanya bagaimana kita menyikapi pandangan orang tua yang non-muslim ketika kita berhijrah secara ekonomi justru tidak baik. Dulu ketika di agama sebelumnya justru baik. Ya, harus jelaskan kepada mereka bahwa kami hijrah pindah agama itu motivasinya bukan dunia. Motivasinya bukan materi. Ini persoalan kebenaran. Saya menganggap dulu ya agama yang saya anut itu tidak benar menurut keyakinan saya. Lalu saya mencari tahu informasi dari bermacam-macam agama dan bermacam-macam literatur. Saya menemukan bahwa kebenaran ada di dalam agama Islam. Dan pindah saya ke dalam agama Islam itu niat saya bukan mau cari materi, bukan mau merubah nasib. Tapi saya pindah ini adalah untuk keselamatan saya dunia dan akhirat. Kalau kemudian saya pindah agama ke dalam agama Islam, ternyata ekonomi saya tidak baik, saya meyakini itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tidak membuat saya putus asa, justru membuat saya semakin kuat. Kalau kebetulan setelah saya masuk Islam ekonomi semakin baik, ya alhamdulillah. Baik atau tidak baik juga ujian dari Allah. Ya, wa nabluukum bisyarri wal khair. Kata Allah, kami uji kamu dengan kebaikan dan keburukan. Jadi bagi kamu orang Islam, ujian itu bukan hanya yang jelek-jelek, bukan hanya yang susah-susah. Yang menyenangkan pun, banyak harta pun bagi kami ujian. Nah, begitu menjelaskan. Cuma dalam kenyataan, umat kita lebih cenderung memahami ujian itu hal-hal yang tidak enak, yang susah, yang miskin, yang menderita. Jarang kita mendengar, saya belum pernah ada orang datang ke saya, Pak Ustadz, ya Pak atau ya Bu, tolong doakan ya Pak Ustadz, saya ini lagi dapat cobaan berat ini. Cobaan apa Bu? Cobaan apa Pak? Ustadz, saya lagi diuji oleh Allah, lagi banyak uang Pak Ustadz. Nah, itu saya tidak pernah dengar itu. Ya, belum pernah ada orang curhat sama saya mengaku, ya Ustadz, doakan saya lagi diuji berat sama Allah. Ujian, saya lebih banyak uang. Tidak ada itu. Sudah bicara ujian, selalu orang yang dengan yang susah, yang menderita, yang tidak enak, gitu kan? Pada sebenarnya yang enak, yang tidak enak, dua-duanya ujian. Yang enak itu dia bersyukur apa tidak, yang tidak enak sabar apa tidak. Dua-duanya itu adalah ujian dari Allah. Jadi jelaskan kepada orang tua tadi bahwa kami pindah agama itu bukan karena ingin merubah nasib, merubah ekonomi kami, tidak. Ini persoalan kebenaran. Ya, kalau toh kami pindah itu membuat tidak baik ekonomi kami, tidak ada masalah. Kami siap dengan segala konsekuensi itu. Jangankan persoalan ekonomi, kami dibuang pun, tersisih pun dari keluarga, kami siap. Atau kami dibunuh pun demi iman kami siap. Ya, karena prinsip kami iskariman au mutsyahidan, hidup mulia
atau mati syahid. Begitu kita menjelaskan kepada keluarga, tapi jangan galak-galak amat ya. Nah, jangan terlalu galak. Ya, kalau saya karena saya ceramah, jadi agak tegas dikit gitu ya. Tapi kalau sudah ngomong sama orang, jangan gitu pula, ini gayanya nanti malah macam-macam nanti ya. Tapi begitu Pak Esa. Baik, begitu Bu Irene, semoga menjawab dan bisa diamalkan, diaplikasikan. Pertanyaan berikutnya dari Rafli Hasibuan. Ustadz, saya melihat video Ustadz di YouTube, ada orang yang setelah membaca Alkitab atau memegang Alkitab, bahkan hanya memegang aja, itu kekuatannya jadi hilang. Apa yang bisa membuat itu terjadi, Ustadz? Itu alami. Itu saudara Rafli Hasibuan, itu alami. Itu bukan mistik. Ada unsur sihir dalamnya itu enggak. Antum bisa praktik itu. Dia itu suruh orang memegang Alkitab, ya, dites dulu kekuatannya. Kalau saya selalu tekan, pegang tangan, ketika kosong megang apa-apa, tekan ke bawah, itu masih ada kekuatan. Kalau dia dengan kekuatan energinya, kita tekan tuh masih melawan. Tapi coba dia suruh pegang Alkitab, begitu dia pegang Alkitab, tangannya itu langsung lemas, nggak ada kekuatan. Kemudian suruh dia megang Quran, itu ada lagi energi Allah berikan. Itu apa artinya? Ini adalah satu bukti dari Allah bahwa Injil atau Alkitab itu bukan merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada sekarang ini, karena sudah banyak tercampur yang begitu. Jadi ini bukan permainan mistik atau sihir, itu antum juga bisa lakukan itu. Setiap kita bisa melakukan itu. Dan ada teknik-teknik apa, itu alami saja. Ya. Ini saya dapatkan dulu dari orang di Jepang itu. Ya, ada mu'alaf di Jepang, dia bikin tes seperti itu. Itu antum coba aja nanti tes. Kalau punya Alkitab, suruh orang megang itu akan nggak ada energinya lagi. Atau dites kepada orang non-muslim, kepada orang Nasrani. Saya kan lagi dikritik di YouTube itu oleh Yusuf. Katanya itu mistik apa? Nah, itu bukan mistik, bukan sihir. Ya, saya tidak punya ilmu sihir saya. Silakan nanti dipraktekkan. Kalau ada teman Nasrani, suruh megang dia Injil. Ya, kalau dia punya, kalau nggak punya, suruh baca Injil aja. Itu ditekan begini, langsung itu lemas. Tapi ketika orang baca Al-Fatihah atau megang mushaf Al-Quran, diberikan oleh Allah satu energi, gitu ya. Jadi bukan permainan tipu muslihat, itu enggak. Baik, begitu Pak Esa. Ya, alhamdulillah. Saya termasuk yang udah pernah nyoba itu, Ustaz. Dan memang gimana seperti itu. Pertama nyoba langsung berhasil, Ustaz. Bagi teman-teman yang mau nyoba, silakan ke rumah saya nanti ya. Saya ada Alkitab sama Al-Quran. Betul. Coba aja, itu enggak ada mistiknya, enggak ada sihir. Iya. Silakan, kapan aja. Atau Mas Priyo juga punya itu Alkitab ya, bisa dicoba. Atau mungkin yang punya Alkitab sendiri. Ya. Baik, ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Maria Nainggolan. Ustadz, seperti yang mungkin Ustadz ketahui bahwa di Sumatera Utara atau di Batak banyak adat-adat, terutama saat acara pernikahan dan lain-lain. Ya. Setelah kita mu'alaf menjadi Islam, sikap kita bagaimana Ustadz untuk mengikuti acara adat tersebut? Jadi adat ada yang tidak bertentangan dengan syariat. Adat itu ada yang tidak bertentangan dengan syariat. Jadi kita bisa, contoh, adat orang-orang jahiliyah dulu, kalau menerima tamu itu sangat hangat sekali. Itu adat mereka, hangat sekali. Sekarang Islam enggak lagi menerima tamu dengan hangat, dengan karim, dengan penuh kesayangan, gitu kan? Oh, boleh. Nah, itu adat yang baik. Tapi kalau adat-adat seperti kita orang Medan, orang Batak ya, setahu saya, adat Batak itu umumnya bertentangan dengan syariat Islam. Tidak ada adat Batak yang tidak bertentangan. Semua bertentangan dengan syariat Islam. Contohnya apa? Kalau mereka pesta atau pernikahan, itu bisa berhari-hari itu. Kemudian kalau ada yang meninggal nanti, ya, biasanya kalau meninggal dipestain malahan. Ya, dipotongin kerbau. Jadi di sana itu begitu adatnya. Bagaimana setelah kita masuk Islam? Boleh nggak? Nggak boleh, haram. Jadi kita silakan. Yang mana dipilih? Mau ngikutin adat yang dulu atau sekarang di Islam? Tinggalkan adat itu. Itu adalah konsekuensi masuk Islam secara kafah.
Ya, sekalipun itu orang tua kita atau keluarga kita yang punya adat, tinggalkan adat-adat yang seperti itu, kita kembali kepada syariat agama kita, ya. Dan itulah pilihan bagi kita untuk bertahan di dalam agama Islam ini. Itulah konsekuensinya tadi, ya. Jadi kalau kita sudah masuk agama Islam, korbankan semua hal-hal yang bertentangan dengan syariat agama kita hukum agama kita. Begitu saudari kita Maria Nenggolan dari Mualaf Center Balikpapan. Baik Ustadz, mungkin sekitar 2 atau 3 pertanyaan lagi singkat. Dari saudara Bidin Wong, Ustadz, terkait dengan masuk Islam secara kafah, bagaimana sikap kita terhadap politik? Apakah kita juga harus terjun ke dalam politik? Mungkin maksudnya begitu, Ustadz. Iya, siasah atau politik. Berpolitik dalam Islam itu sebuah keniscayaan. Tetapi politik praktis itu tentu tidak ada sebuah keniscayaan. Dakwah ini kan perlu politik juga nih. Jadi kita tanpa harus masuk ke dalam partai politik atau politik praktis, kita juga setiap hari kan main politik ini. Ya, antum mau pergi ke satu daerah, antum sudah mikir nih, di mana ini jalan yang kira-kira lebih cepat. Mulai mikir kita kan, itu kan politik juga itu siasah. Ya, bagaimana strategi saya untuk memudahkan Islam sampai kepada keluarga saya? Itu siasah politik itu. Jadi berpolitik itu dalam Islam adalah sebuah keniscayaan. Kita harus berpolitik. Tapi politik praktis, nah itu pilihan. Antum mau masuk silakan. Ya. Tapi misalnya kalau sudah bicara golongan itu sudah pasti kurang baik lah kalau kita bicara golongan. Kan Rasul mengatakan laisa minna man da'a ila asobiyah. Bukan dari golongan umatku orang yang selalu mengajak kepada kepentingan golongan. Ya. Karena kalau yang kita lihat sekarang ini ya rata-rata masih lebih kepada golongannya gitu ya. Belum kepada perjuangan Islam yang secara utuh. Ya ada mungkin partai-partai tertentu gitu ya, dikit-dikit dia perjuangannya kepada Islam, tapi ujung-ujungnya banyak juga yang kepada kelompok lagi. Nah yang bukan kelompoknya nanti pasti akan tidak bersimpati kepada kelompok yang lain. Jadi sebenarnya memperjuangkan Islam ini kita perlu organisasi, tapi bukan partai yang berhizib-hizib, berkelompok-kelompok begitu, tapi kita organisasi dalam satu kesatuan saja. Karena Allah katakan, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah itu sangat suka terhadap orang-orang yang berjuang di jalan Allah secara berjamaah, berkelompok, berorganisasi, ka'annahum bunyanun marsus, seolah-olah mereka seperti satu bangunan yang utuh, yang kokoh, yang saling bahu-membahu satu dengan yang lain. Nah kita yang sekarang ini kan berkotak-kotak nih ceritanya nih. Ada partai ini, dan masing-masing adalah memperjuangkan partainya gitu kan. Nah menurut saya siasa yang kita tuntut itu bukan siasa partai, tapi siasa yang tujuannya untuk memenangkan agama Islam. Jadi harus kita bersiasa, harus kita berpolitik. Ya, kalau antum mau masuk di partai politik, monggo, tidak ada masalah, silakan. Tapi yang penting cita-citanya adalah memperjuangkan Islam, ya, memperjuangkan kebenaran, dakwah tujuan kita. Jangan sampai tujuannya untuk kesejahteraan ekonomi, gitu ya, cari popularitas, cari jabatan, jangan. Ya, ya begitu, Pak Esa. Baik, alhamdulillah, Mas Bidin Wong, semoga bisa menjelaskan jawaban dari Ustadz. 2 pertanyaan terakhir dari Mas Gede Mardika tentang sikap kita terhadap orang tua yang masih non-muslim. Apa aja, bagaimana selain doa, adab yang harus dilakukan, dan bagaimana jika ternyata nanti sampai akhir hayat orang tua kita belum juga masuk Islam? Iya, sikap kita pada orang tua khususnya, antum bisa baca dalam surat Luqman tuh ayat 14 ya. Wa in jahadaka ala an tusrika bi
ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu mengajak kamu atau memaksa kamu murtad kembali untuk mempersekutukan Allah, kamu sebagai anak haram taat sama orang tua yang seperti itu. Kalau kamu mengajak kamu untuk kembali kepada agama sebelumnya, anak haram taat orang tua yang begitu. Tetapi dalam urusan kemanusiaan, ya, orang tua kita secara kemanusiaan, kata Qur'an, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergauli mereka di dunia ini dengan cara yang baik. Jadi dalam urusan agama, tidak ada toleransi di sini. Tidak ada kepatuhan, tidak ada ketaatan. Nah, kamu wajib kembali ke agama ini. Tidak boleh, taat, haram. Tapi di luar itu urusan kemanusiaan, anak tetap wajib berbakti, menghormati orang tua. Kalau orang tua tidak makan, kasih makan. Anak tetap wajib menafkahi orang tua, sekalipun beda agama. Orang tua tidak punya rumah, belikan dia rumah atau kontrakan dia rumah. Tidak ada pakaian, belikan dia pakaian. Urusan kemanusiaan, anak wajib berbakti kepada orang tua, apapun keyakinan orang tua itu. Jadi Islam ini sudah jelas memberikan batasan. Yang tidak boleh patuh hanya dalam urusan agama saja. Di luar itu urusan dunia, boleh kita patuh sama orang tua. Jadi begitulah cara kita menyikapi kepada orang tua kita, ya. Jadi harus tahu kalau sudah dipaksa-paksa tidak ada taat. Oh, kamu nak durhaka sumpah, biarin sumpah, tidak akan mempan sumpahnya orang tua itu. Mau sumpah serapa, mau sumpah kutukan apapun katanya, gara-gara kita masuk Islam, tidak akan mempan sumpah itu. Dan Allah tidak akan ridho dengan sumpah itu. Kenapa? Karena kita masuk Islam bukan niat durhaka sama orang tua. Katakan sama orang tua, Ma, Pa, aku masuk Islam bukan ingin durhaka kepada papa dan mama. Saya hanya durhaka kepada agama yang dianut papa sama mama. Gitu aja. Ya. Kita durhaka sama agama dia, bukan sama dia kita durhaka. Nah, kalau dia kutuk-kutuk kita, silakan, itu hak orang tua. Tapi kita sebagai anak tidak boleh mengut dia. Terus, selanjutnya, apakah usaha kita hanya dengan doa? Ya, doa mesti. Hanya bukan doa yang penuh dosanya, tapi Allahumma hdi abi wa ummi ya Allah. Ya Allah, berikan petunjuk abi, ayahku dan ibuku ya Allah. Begitu doanya, bukan Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa orang tua. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah tegaskan dalam Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak pernah mengampuni dosa syirik. Orang tua kita non-muslim itu syirik. Allah tidak ampuni dosa mereka. Jadi Anda mendoakan ampunan dosa, tidak cuma itu. Allah tidak dengar itu. Allah tidak jawab itu. Tapi Anda berdoa kepada Allah, doa minta hidayah. Kalau dia sudah masih hidup, ya Allah berikan hidayah ibu bapakku. Kalau hidup. Kalau sudah mati, terputus doa. Tidak boleh doa sama sekali. Haram hukumnya mendoakan orang tua yang meninggal dalam keadaan tidak muslim. Dalilnya, baca dalam surat At-Taubah ayat 113. Allah mengatakan apa? Makana linnabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana annahum ashabul jahim. Artinya tidak pantas Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman, apanya tidak pantas? Berdoa, memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa orang musyrik, orang kafir. Walau kanu uli qurba, sekalipun orang-orang musyrik itu adalah keluarga dekatmu, ayahmu, ibumu, tidak boleh. Min ba'di ma tabayyana annahum ashabul jahim, setelah nyata bagi mereka bahwa orang-orang yang mati dalam keadaan kafir itu tempatnya di neraka jahanam. Nah, ini adalah Allah yang menyatakan kita sami'na wa ata'na. Ayah saya meninggal dalam keadaan yang tidak muslim. Ibu saya alhamdulillah 2 bulan menjelang meninggal masuk agama Islam. Ya, saya tidak pernah doakan ayah saya lagi. Kenapa? Saya sayang dengan ayah saya. Saya cinta dengan ayah saya. Tapi saya lebih cinta kepada Allah dan agama saya, kepada Al-Quran.
karena Allah melarang itu, ya saya harus taat. Sami'na wa ata'na. Nah, begitu sikap kita kepada orang tua, ya kalau mendoakan pasti. Tapi doanya bukan doa diampuni, doa minta hidayah. Nah, kalau bisa di samping doa Anda harus mendatangi dia, ajak dakwah begitu ya. Jadi tidak cukup dengan doa tapi harus dengan dakwah. Dakwanya bisa dengan bicara, bisa dengan dakwah dengan materi, dakwah bil mal, bisa dakwah bil hal, dakwah dengan akhlak. Pokoknya yang manapun cara itu kita tempuh, yang penting orang tua dapat hidayah. Begitu Pak Isa. Baik, pertanyaan ini mewakili pertanyaan beberapa teman-teman yang lain, saya yakin ya. Kemudian terakhir Ustadz, tadi disampaikan bahwa ketika kita berhijrah, kita akan mendapatkan ujian. Nah, mungkin ada kiat-kiat bagaimana kita kuat dan tetap istiqomah. Mungkin dari pengalaman Ustadz sendiri ketika mendapatkan ujian sewaktu dulu, bagaimana, apa yang harus dilakukan? Ketika kita berhijrah, itu tadi pertanyaan ya? Ya, ujian itu mendatangi kita, bagaimana kita tetap kuat untuk menghadapi ujian tersebut? Ya, yang pertama, kita tahu dalilnya tadi bahwa setiap orang yang beriman itu pasti diuji. Itu dulu. Jadi kalau orang sudah tahu pas diuji, ketika diuji tidak kaget. Jadi pahami dulu itu, ketahui dulu bahwa orang beriman pasti diuji. Kenapa? Karena kita ini ya adalah orang yang sedang bersekolah, yang ada nanti tingkatan-tingkatnya. Jadi kalau yang iman itu ibaratkan seperti orang yang sedang sekolah, ada ujiannya. Nah, orang kafir itu seperti orang yang tidak sekolah, tidak ada ujian. Nah, biasanya kalau kita sekolah, ujian itu bergantung file kita. Semakin tinggi tingkat pendidikan kita, ujian kita juga makin tinggi. Kalau kita tingkat SD, ya ujian yang diberikan kita level SD juga. Kenapa? Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah tidak pernah memberikan cobaan, memberikan beban kepada manusia, kecuali dalam batas-batas kesanggupannya. Jadi kalau kita ada cobaan, pasti Allah berikan kita cobaan yang kita mampu kita menghadapi itu. Karena kita manusia biasa. Beda dengan Nabi dulu. Nabi dulu, ujian yang diberikan Allah kepada mereka melebihi kemampuan mereka. Ternyata akhirnya mereka tetap mampu menikahnya dengan mampu walaupun sudah melebihi. Mereka sabar seperti ujian sanggup gitu ya. Nah, kenapa? Karena mereka nabi, mereka rasul dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dikasih mereka beban yang lebih, tapi mereka tetap mampu mengasihnya. Nah, kalau kita ini manusia biasa, hanya Allah berikan kita cobaan yang kira-kira kita mampu menghadapinya. Maka ketika kita paham bahwa itu adalah coba, Allah pasti coba kita, ya sudah, menghadapinya itu beda. Orang yang sudah siap dengan orang yang tidak siap itu beda. Coba begini, contohnya, misalnya kita mau loncat dari ketinggian 2 meter. Meloncat nih. Ada perlombaan loncat dari ketinggian 2 meter. Ya. Ada orang jatuh. Ada orang jatuh 1 meter. Tadi ada orang loncat dari ketinggian 2 meter. Kemudian ada orang jatuh dari ketinggian 1 meter. Sakitan mana? Sakitan yang jatuh yang 1 meter. Kenapa? Karena yang 1 meter itu tidak ada persiapan. Tiba-tiba aja jatuh dia. Jatuhnya salah pula, jadi keseleo. Bisa-bisa patah. Atau bahkan bisa meninggal dunia. Kenapa? Tidak ada persiapan. Tapi orang yang dari ketinggian 2 meter, kan lebih tinggi nih. Atau 3 meter barangkali. Karena dia akan loncat dan dia memang sudah berniat akan meloncat. Dia sudah punya ancang-ancang, sudah punya persiapan. Kalaupun nanti merasakan sakit, tidak sesakit orang yang jatuh secara tiba-tiba itu. Nah, itulah bedanya orang yang tahu. Orang yang punya persiapan dengan orang tidak punya persiapan. Nah, orang yang beriman karena dia sudah tahu, ya dia sudah bisa mengantisipasi. Ketika saya nanti menghadapi cobaan begini, oh ini cobaan dari Allah.
Adakah saya menjadi orang yang beriman atau menjadi orang yang kafir dengan ini? Ya kita tahu. Kenapa? Karena kita sudah diberitahu bahwa orang yang beriman pasti diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita penting tahu itu. Nah, orang yang jatuh tiba-tiba tadi itu sakitnya minta ampun itu. Kalau salah jatuh mati. Minimal dia patah-patah keseleo gitu ya. Sedangkan orang yang loncat tadi karena sudah ada ancang-ancang, sudah ada persiapan, ya enggak terlalu sakit. Ya, dia sudah tahu bagaimana cara jatuh yang benar, loncat yang benar. Ya kurang lebih seperti itu Pak Esa. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Sudah setengah jam sendiri tidak terasa untuk tanya jawabnya Ustaz. Ya alhamdulillah, insya Allah kita cukupkan untuk tanya jawabnya. Kita berdoa semoga kita diberi umur panjang dan barokah. Ustaz Bapak juga semoga diberi kesehatan sehingga insya Allah di kesempatan berikutnya kita ada waktu untuk bisa bertemu lagi Ustaz insya Allah. Ya, untuk materi berikutnya mungkin jika kita masih bisa lanjutkan, insya Allah nanti akan saya diskusikan dengan Ustaz Nababan. Baik teman-teman sekalian, demikian pertemuan kita pada malam hari ini. Beberapa chat tadi memang banyak dan ada yang belum terjawab, tapi insya Allah nanti diusahakan dijawab secara japri ya. Bagi yang belum, insya Allah mudah-mudahan bisa, kalau enggak nanti bisa ditanyakan kembali kepada Ustaz. Baik, demikian. Insya Allah. Saya mau tanya dulu Pak Esa. Oh, silakan Ustaz. Silakan Ustaz. Kegiatan Mu'alaf Center pada kegiatan pembinaan? Kegiatannya yang pertama kajian rutin sepekan sekali, kemudian ada belajar bahasa Al-Quran lewat lembaga Tahsin dan Tahfiz. Kemudian ada rihlah. Terus ya mungkin yang rutin itu Ustaz. Cuman untuk kegiatan belajar baca Al-Qur'an ada markasnya di sana? Ada markasnya? Ada markas itu semacam rumah singgah yang tinggal di situ untuk akhwat-akhwat yang membutuhkan karena keperluan tempat tinggal. Kemudian di situ juga ada aula yang mungkin nggak terlalu luas kalau untuk kajian kalau sebelum kita online. Tapi karena offline mungkin yang di situ akhwat-akhwat yang memang saat ini tinggal di situ Ustaz. Ya. Mudah-mudahan Mu'alaf Center Balikpapan ini terus ya berjuang untuk mendalami agama Islam dan harapan kita semua menjadi duat dai-dai yang mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Saya pribadi menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap pengurus Mu'alaf Center Balikpapan, lebih khusus kepada Pak Esa Taufik dan juga kepada teman-teman para mu'alaf. Insyaallah kalau masih diperlukan materi-materi lain, saya siap maupun datang ke sana langsung. Sebenarnya di awal Ramadan kemarin saya ada program sama Pak Esa, dakwah, ya safari dakwah di Papan dan daerah-daerah yang lain. Tapi qadarullah dengan adanya corona ini, pandemi ini, kita batalkan. Insyaallah dalam waktu yang ditentukan akan dikunjungi karena alhamdulillah seluruh Kalimantan Timur dari 17 tahun yang lalu saya sudah sering ceramah di Kalimantan Timur, saya juga sering ceramah di Balikpapan, di Masjid Istiqomah, juga kalau di Istiqlal itu sering saya Istiqlal yang di atas Pertamina itu, juga di Balikpapan baru, juga saya sering ceramah ke Tarakan, ke semualah, ke Bontang, ya, dan daerah-daerah yang lain. Ya mungkin begitu Pak Esa, sampaikan salam saya kepada teman-teman semua, mudah-mudahan ini silaturahmi kita terus berkesinambungan sampai akhir hayat kita. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan, saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Nababan. Alhamdulillah malam hari ini juga hadir pembinaan mu'alaf di Masjid Istiqomah Ustadz, ada Bunda Ani yang saat ini juga sering bekerja sama dengan kami dalam pembinaan. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Salam dengan pengurus Istiqomah semua. Iya, siap Ustadz insya Allah. Teman-teman semoga menambah semangat terutama untuk belajar baca Qur'annya karena mungkin beberapa kurang semangat, jadi dengan penyampaian malam ini mudah-mudahan tambah semangat ya insya Allah. Bulan depan atau bulan ini kita mulai angkatan baru, semoga semuanya bisa ikut daftar ya, amin.
Baik, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dari saya juga saya mohon maaf apabila ada salah kata atau hal yang tidak berkenan. Saya tutup juga dari saya dengan kita tutup bersama-sama dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, Alhamdulillah. astagfirullahaladzim, dan kita tutup kembali dengan doa penutup majelis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa Subhanakallahumma ant, bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka anta wa atubu astaghfiruka wa ilaik. atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu wabarakatuh. khairan untuk semuanya. Syukron. Ya.